Kisah warga lokal. Pagi di desa Sumberranu selalu dimulai dengan suara burung pipit dan desir angin yang berlari di antara batang padi. Kabut tipis masih menggantung di atas sawah ketika Laras, gadis berusia 17 tahun, melangkah hati-hati di pematang sambil membawa bakul kecil berisi bibit. Rambutnya yang hitam digelung sederhana, wajahnya bersih tanpa riasan, dan setiap langkahnya disertai senyum. Ia membantu Bu Sarti, ibunya, menanam padi sambil bersenandung pelan. Di kejauhan, tampak Pak Ranu, ayahnya, tengah memeriksa saluran air. "Laras, jangan terlalu jauh, Nak," seru Bu Sarti lembut. "Iya, Bu. Habis di sini indah sekali, kayak lukisan," jawab Laras sambil memandangi langit yang mulai berwarna jingga muda. Bagi Laras, sawah bukan sekadar tempat mencari nafkah, melainkan bagian dari hidupnya sejak kecil. Ia bisa mengenali suara katak, arah angin, bahkan aroma tanah yang berubah saat hujan akan turun. Siang itu, Bagas, sahabat masa kecilnya, datang sambil membawa 2 batang tebu. "Untuk yang paling rajin di sawah," katanya sambil tersenyum lebar. Laras tertawa kecil. "Kamu ini selalu saja tahu cara nyogok aku biar mau bantuin." Kata Pak Ranu, "Kalau mau panen cepat, butuh bantuan yang semangat. Jadi aku bantu semangatnya, bukan padinya," ujar Bagas sambil duduk di pematang. Suasana desa terasa hangat dan tenteram. Tak ada yang aneh, tak ada yang menakutkan. Hanya kehidupan sederhana yang berjalan dalam irama alam. Menjelang sore, lonceng bambu di balai desa berdentang pelan, tanda waktu istirahat. Warga mulai meninggalkan sawah dan anak-anak kecil berlarian di jalan tanah sambil membawa caping orang tuanya. Namun, di tengah keceriaan itu, Mbah Sumarni, penjaga lumbung padi tertua di desa, berjalan pelan dengan tongkatnya. Ia memandang ke arah sawah dengan tatapan penuh makna, lalu berkata lirih kepada Bu Sarti, "Musim panen pertama akan datang sebentar lagi. Ingatkan warga, jangan ada yang berkeliaran di sawah selepas maghrib." Bu Sarti mengangguk sopan, meski wajahnya tampak heran. "Masih percaya dengan cerita lama itu, Mbah?" tanya Bagas pelan setelah Mbah Sumarni pergi. "Cerita apa?" tanya Laras penasaran. Bagas menjawab dengan nada berbisik. Katanya dulu ada suara tangisan di sawah setiap malam Jumat, waktu musim panen pertama. Orang-orang tua bilang itu tangisan perempuan yang hilang di sini. Laras tersenyum geli. "Ah, cerita orang dulu, pasti cuma suara angin." "Bisa jadi," jawab Bagas, walau matanya sempat melirik ke arah hamparan sawah yang mulai gelap di ujung sana. Malam tiba dan udara desa menjadi sejuk. Dari rumahnya, Laras menatap sawah di kejauhan yang berkilau terkena cahaya bulan. Ia mendengar bunyi kodok dan jangkrik bersahutan. Semuanya terasa normal, sampai angin berhembus agak aneh, membawa suara lirih seperti isak kecil yang hampir tak terdengar. Laras menajamkan pendengaran, tapi suara itu menghilang seketika, seolah terbawa angin. Ia menggeleng pelan dan tersenyum pada dirinya sendiri. "Mungkin cuma suara burung malam," gumamnya sebelum menutup jendela dan beranjak tidur. Namun dari luar, di tengah hamparan sawah yang diterpa cahaya bulan, angin kembali berdesir. Dan di antara desiran itu, samar terdengar suara lembut, seperti seseorang sedang menangis perlahan di kejauhan. Laras membuka mata. Ia tak yakin apakah suara itu nyata atau hanya sisa mimpi. Bulan purnama menembus jendela kamarnya, memantulkan cahaya ke dinding bambu yang bergetar pelan diterpa angin. Ia menahan napas sejenak, berusaha mendengarkan lagi, tapi suara itu menghilang seolah tak pernah ada. "Ah, aku terlalu lelah hari ini," bisiknya sambil menutup mata kembali. Namun malam itu terasa panjang. Angin seolah berputar di sekitar rumah, berdesir lewat celah-celah jendela dan membawa aroma basah dari lumpur sawah. Laras akhirnya tertidur menjelang fajar dengan hati yang belum benar-benar tenang.
Keesokan harinya, desa Sumberanu diselimuti semangat. Hari itu adalah malam panen pertama, malam yang selalu dianggap sakral oleh para petani. Warga bersiap dengan upacara kecil, membakar dupa di pinggir lumbung dan menyiapkan sesaji dari hasil bumi. "Ini bukan sekadar panen laras," ujar Bu Sarti sambil menata bunga kenanga di wadah kecil. "Ini bentuk rasa syukur, tapi jangan lupa pesan Mbah Sumarni, setelah matahari terbenam, tak boleh ada yang di sawah." Laras mengangguk, meski pikirannya masih tertinggal pada suara aneh tadi malam. "Bu, kenapa sih nggak boleh ke sawah malam-malam? Bukannya cuma sawah kosong?" Bu Sarti menatapnya sejenak, lalu menjawab pelan, "Tanah juga punya waktunya untuk beristirahat, Nak. Kalau kita ganggu saat ia sedang bernafas, nanti yang muncul bukan hasil panen, tapi sesuatu yang tak seharusnya ada." Laras tidak bertanya lagi. Ia hanya tersenyum dan membantu ayahnya mengikat padi yang sudah siap panen. Sore hari, matahari tenggelam di balik bukit. Langit berwarna jingga keemasan dan angin membawa aroma wangi padi yang hampir matang. Warga mulai meninggalkan sawah satu persatu. Namun Laras masih sibuk mengumpulkan alat-alat yang tertinggal, sabit kecil, tali, dan bakul bambu. "Sudah sore Laras, ayo pulang," seru Bagas dari kejauhan. "Iya, sebentar lagi," jawabnya. Ia menunduk memungut tali yang jatuh di lumpur, lalu menatap ke arah matahari yang hampir hilang di balik pepohonan. Saat itu, dari tengah hamparan sawah yang mulai gelap, terdengar lagi suara lirih itu. Tangis, pelan, bergetar. Kali ini, Laras yakin itu bukan suara burung atau angin. Suaranya terlalu nyata, seperti seseorang yang menahan kesedihan. "Siapa?" gumamnya pelan. Ia menoleh ke kiri dan kanan, tapi tak ada siapapun. Angin berhenti berhembus, hening. Ia melangkah perlahan menuju sumber suara, hanya beberapa meter di depan pematang. Namun begitu kakinya menginjak lumpur, air sawah bergolak pelan, membuatnya mundur satu langkah. Tangisan itu berhenti mendadak. Laras menelan ludah. Ia merasa udara di sekelilingnya menjadi dingin, seolah matahari tenggelam lebih cepat dari biasanya. Dalam hati ia berbisik, "Mungkin cuma perasaanku saja." Dengan langkah cepat, ia berlari kembali ke jalan tanah tempat Bagas menunggunya. "Kenapa lama banget?" tanya Bagas sambil menatap wajah Laras yang pucat. "Nggak apa-apa, cuman tadi kayak ada yang nangis." Bagas terdiam. "Nangis? Di sawah?" "Iya, suaranya kayak..." Laras berhenti, menyadari tatapan khawatir Bagas. Sudahlah, mungkin cuma angin." Mereka berjalan pulang bersama. Tapi, sesampainya di rumah, Laras kembali mendengar suara itu. Kali ini samar, datang dari arah sawah yang diselimuti kabut malam. Tangisan yang sama, pelan, dan semakin jelas. Laras menatap jendela yang berembun, lalu berbisik pada dirinya sendiri. Kalau itu hanya angin, kenapa suaranya seperti minta tolong? Pertanyaan itu terus berputar di kepala Laras sepanjang malam. Ia berbaring gelisah, menatap langit-langit kamarnya yang diterangi cahaya bulan. Setiap kali angin lewat, hatinya berdebar, takut kalau suara itu akan terdengar lagi. Tapi malam itu sunyi, terlalu sunyi. Pagi datang dengan kabut tebal. Laras bangun lebih pagi dari biasanya dan memutuskan pergi ke sawah lebih dulu sebelum ayahnya berangkat. Udara pagi terasa dingin menusuk kulit dan tanah masih basah, sisa embun. Ia melangkah pelan, menapaki pematang yang sepi. Di tengah hamparan sawah yang mulai menguning, sesuatu menarik perhatiannya. Tepat di tepi pematang, tanah berlumpur itu membentuk jejak kaki kecil, seolah seseorang berjalan tanpa alas, meninggalkan bekas yang memanjang ke arah tengah sawah. Yang membuat Laras merinding adalah jejak itu hanya satu arah. Ada langkah datang, tapi tak ada jejak kembali. Ia berjongkok, menyentuh lumpur itu perlahan. Bekasnya masih baru, lembab, seakan baru saja terbentuk dini hari tadi. Ia menatap sekeliling, namun tak ada siapapun. Hanya padi yang bergoyang pelan diterpa angin. "Pagi-pagi sudah kesini, Ras." Suara Bagas tiba-tiba membuatnya terlonjak.
Ya ampun, kamu bikin kaget aja. Laras menepuk dadanya lega. Bagas mendekat dan ikut memperhatikan tanah di depan Laras. Jejak siapa itu? Entahlah, tapi lihat deh, cuma satu arah. Bagas mengernyit. Mungkin anak kecil yang main? Laras menggeleng pelan. Anak kecil mana yang main ke sawah jam segini? Lagi pula ini petak yang nggak pernah dimasuki siapapun sejak panen kemarin. Mereka berdua saling berpandangan. Sama-sama mulai merasakan hawa dingin yang aneh. Menjelang siang, Laras mencoba melupakan kejadian itu. Ia membantu ibunya menjemur gabah di halaman rumah. Tapi entah kenapa, pikirannya terus kembali ke jejak itu. Ia bahkan bermimpi singkat saat tertidur siang. Seorang perempuan berpakaian putih lusuh berjalan di antara padi sambil menunduk. Rambutnya panjang, menutupi wajah, dan suaranya seperti berbisik, "Aku kedinginan." Laras terbangun dengan keringat dingin di dahi. Ia menatap sawah dari kejauhan. Entah mengapa, angin siang itu terasa lebih lembab, seperti membawa pesan yang belum selesai diucapkan. Sore hari, Bagas datang lagi, membawa kabar. "Laras, aku cerita sesuatu ya, tapi jangan kaget." "Apa?" "Tadi pagi, waktu aku bantu Pak Ranu di ujung sawah, aku nemu sesuatu juga." Laras menatapnya penasaran. "Apa maksudmu?" Bagas membuka tangannya. Di telapaknya ada potongan pita merah yang sudah kotor lumpur. Ujungnya sobek seperti pernah terikat pada sesuatu. "Ini nyangkut di batang padi dekat jejak tadi," ucap Bagas pelan. Laras menatap pita itu dengan pandangan kosong. Entah kenapa, hatinya terasa sesak, seperti pita itu bukan benda biasa. "Mungkin milik orang yang menangis itu," gumamnya lirih. Bagas menatapnya dengan raut serius. "Ras, kita harus cerita ke Mbah Sumarni." Aku nggak enak perasaan Laras mengangguk pelan. "Iya, besok kita ke rumah beliau." Malam pun tiba. Angin bertiup lebih kencang dari biasanya, membuat dedaunan di luar jendela bergetar. Laras mencoba tidur, tapi telinganya terus menangkap suara samar dari kejauhan. Kali ini bukan tangisan, melainkan nada lembut, seperti nyanyian yang putus di tengah kalimat. Ia menegakkan badan, menatap keluar jendela. Di kejauhan, di tengah sawah yang diterangi bulan, terlihat sesuatu berwarna putih bergerak perlahan di antara batang padi. Sekilas saja, tapi cukup untuk membuat Laras terdiam dengan mata membesar. Perlahan, ia berbisik hampir tanpa suara. "Siapapun kamu, kenapa aku merasa kamu butuh aku?" Kalimat itu masih menggema di benak Laras keesokan paginya. Ia bangun dengan mata sedikit bengkak karena semalaman sulit tidur. Suara nyanyian lembut dari sawah terus terngiang di telinganya. Meski kini matahari sudah tinggi. Ia menatap pita merah yang dibawa Bagas kemarin. Kini tergeletak di atas meja kayu dekat jendela. Warna merahnya mulai pudar, tapi entah mengapa, Laras merasa benda itu seperti masih menyimpan cerita. Menjelang siang, Laras dan Bagas memutuskan menemui Mbah Sumarni, perempuan tertua di desa Sumberranu. Rumah Mbah Sumarni terletak di ujung desa, dikelilingi pepohonan kelapa dan pohon kamboja yang jarang gugur bunganya. Begitu mereka tiba, aroma dupa lembut menyambut dari dalam rumah. Mbah Sumarni duduk bersila di depan tungku. Matanya yang keriput memandangi keduanya dengan tatapan tajam namun hangat. "Sudah kuduga kalian akan datang," katanya pelan tanpa ditanya lebih dulu. Bagas menelan ludah. "Mbah, kami ingin tanya soal sesuatu yang aneh di sawah." Mbah Sumarni tersenyum samar, seolah sudah tahu apa yang ingin mereka katakan. "Kalian melihatnya?" "Ya." Laras menatapnya heran. "Melihat apa, Mbah?" "Perempuan itu," jawab Mbah Sumarni lirih, "yang menangis di antara batang padi." Ruangan hening, hanya suara kayu terbakar yang terdengar dari tungku. Laras menunduk, lalu mengeluarkan pita merah dari sakunya. "Mbah,
kami menemukan ini. Apakah ini milik perempuan itu?" Mbah Sumarni memejamkan mata sejenak. "Itu milik Sundari," katanya pelan. "Seorang gadis yang dulu tinggal di desa ini lebih dari 20 tahun lalu." Sundari, nama itu meluncur pelan dari bibir Mbah Sumarni, seolah membawa beban masa lalu yang berat. Ia gadis yang cantik dan baik hati, anak dari keluarga petani sederhana. Dulu, ia selalu membantu ibunya menanam padi sambil mengenakan pita merah di rambutnya. Semua orang di desa menyayanginya, kata Mbah Sumarni sambil menatap jauh keluar jendela. Laras dan Bagas mendengarkan dengan saksama. Hingga suatu malam, lanjutnya, malam sebelum panen pertama, Sundari pergi ke sawah untuk menjemput ayahnya yang belum pulang. Tapi, sejak malam itu, ia tak pernah kembali. "Tidak pernah kembali?" Laras bertanya hampir berbisik. "Tidak, kami mencarinya berhari-hari. Yang kami temukan hanya pita merahnya yang terjatuh di lumpur. Sejak itu, setiap musim panen pertama, selalu terdengar suara tangis perempuan di sawah. Beberapa orang bilang, itu roh Sundari yang belum bisa pulang." Laras terdiam. Di dadanya muncul rasa iba yang aneh, campuran antara sedih dan penasaran. "Kalau begitu, kenapa tidak ada yang mencoba menolongnya, Mbah?" Mbah Sumarni menghela napas panjang. "Bukan tak ada yang mau menolong, Nak. Tapi sawah itu bukan tempat biasa. Tanahnya menolak siapapun yang mencoba mencari lebih dalam. Angin bisa menyesatkan, arah bisa berubah. Dulu banyak yang mencoba, tapi semuanya gagal." Bagas menatap Laras khawatir. "Laras, sebaiknya kita jangan ikut campur. Ini bukan urusan kita." Namun, Laras tak menjawab. Tatapannya terpaku pada pita merah di tangannya yang berkibar pelan terkena angin dari jendela. Di dalam hatinya, sesuatu berbisik lembut, suara yang sama seperti di mimpinya. "Aku hanya ingin pulang." Laras menggenggam pita itu erat. Ia tahu, sejak malam itu, hidupnya tak akan sama lagi. Sore menjelang malam, Laras berdiri di depan sawah yang mulai tertutup kabut tipis. Ia menatap ke kejauhan, ke arah tempat suara tangisan itu dulu terdengar. Dalam hati, ia berbisik pelan, "Kalau benar kau ingin pulang, aku akan bantu." Aku janji. Angin berhembus lembut, seolah menjawab janjinya. Daun padi bergoyang perlahan, dan di antara desiran angin terdengar suara samar. Bukan tangisan kali ini, tapi seperti senyum yang diucapkan lewat udara. Namun, senyum itu terasa terlalu hidup. Laras memejamkan mata, mencoba menenangkan napasnya. Tapi tiba-tiba, udara di sekitarnya berubah dingin. Embusan angin yang semula lembut mendadak menusuk kulit. Dari arah sawah yang berkabut, muncul kilatan cahaya samar, seperti pantulan bulan di air, tapi bergerak menuju dirinya. Pita merah di tangannya berkibar semakin keras, seolah ditarik oleh sesuatu. "Siapa di sana?" seru Laras, mencoba tegar meski suaranya bergetar. Tak ada jawaban, hanya desir angin dan bisikan halus yang tiba-tiba terdengar dekat sekali di telinganya. Laras, tubuhnya menegang. Ia menoleh cepat, tapi tak ada siapapun di belakangnya. "Bagas, kau dengar itu?" teriaknya spontan. Tapi tak ada jawaban. Laras menatap sekeliling, sunyi. Bagas tidak di sana. Ia baru sadar, kali ini ia datang sendirian. Keesokan paginya, Laras menceritakan semuanya kepada Bagas. Bagas menatapnya tak percaya. "Kau yakin itu bukan cuma angin, Ras? Atau mungkin kau lelah?" Laras menggeleng. "Itu bukan halusinasiku, Gas. Aku dengar dengan jelas. Suara itu memanggil namaku." Bagas menghela napas panjang. "Mungkin roh itu tahu kau peduli padanya. Tapi jangan gegabah. Kita tak tahu apa yang sebenarnya terjadi di sawah itu." Laras terdiam. Ia tahu Bagas hanya ingin melindunginya. Tapi hatinya sudah tak bisa mundur. Ada sesuatu dalam suara itu, lembut, sedih, tapi juga penuh harap. Sore hari, Laras kembali ke rumah Mbah Sumarni. Kali ini,
ia membawa pita merah yang mulai berbau tanah lembab. "Mbah," katanya perlahan. Aku dengar dia. Dia memanggilku Mbah Sumarni, menatapnya lama. "Kalau begitu, dia sudah mempercayaimu." Laras mengerutkan kening. "Mempercayai? Untuk apa?" "Untuk menolongnya pulang," jawab Mbah Sumarni pelan. "Tapi hati-hati nak. Jika roh sudah mulai berbicara padamu, itu berarti kau sudah melangkah ke dunia mereka. Sekali salah langkah, kau bisa tersesat di antara hidup dan mati." Kata-kata itu membuat Laras merinding, tapi rasa takutnya tak sebanding dengan rasa penasaran yang semakin membakar. Malam itu, hujan turun pelan. Laras duduk di dekat jendela, menatap sawah yang samar tertutup kabut. Petir sesekali menyambar jauh di langit. Ia menatap pita merah di tangannya, lalu tiba-tiba kain itu terasa hangat. "Apa yang kau inginkan dariku, Sundari?" bisiknya. Dan seketika, dunia di sekelilingnya berubah. Suara hujan menghilang, angin berhenti berhembus. Hanya ada satu suara, nyanyian lirih yang dulu ia dengar malam pertama kali ke sawah. Laras berdiri, menatap keluar jendela. Di antara kabut, ia melihat sosok perempuan berambut panjang berdiri di tengah sawah, menghadap ke arahnya. Pita merah yang sama terikat di rambut sosok itu. "Tolong aku." Suara itu menggema di dalam kepalanya. Tak keluar dari mulut perempuan itu, tapi langsung dari pikirannya. Laras menutup mulutnya, tubuhnya bergetar. Ia tahu ia tak sedang bermimpi. Dan sebelum pikirannya sempat menyusun logika, langkah kakinya sudah membawanya keluar rumah, menuju sawah. Bagas, yang kebetulan sedang lewat di depan rumah Laras, melihat pintu rumah sahabatnya terbuka. Ia menatap keluar dan terkejut melihat Laras berjalan sendirian ke tengah kabut, masih mengenakan piyama dengan pita merah di tangannya. "Laras! Hei, Laras!" serunya panik. Tapi Laras tak menoleh. Dari kejauhan, Bagas bersumpah melihat sosok lain berjalan di samping Laras, tinggi, rambut panjang, dan bergaun putih lusuh. Malam itu menjadi awal dari sesuatu yang tak akan pernah bisa mereka lupakan. Karena di tengah sawah yang basah oleh hujan, Laras akhirnya menemukan tempat di mana dunia orang hidup dan dunia arwah bersinggungan. Dan dari balik kabut, suara perempuan itu kembali berbisik. "Kau sudah datang, Laras. Sekarang lihatlah apa yang mereka sembunyikan dariku." Kalimat itu bergema di kepala Laras, meski bibir sosok perempuan itu tak bergerak sedikit pun. Angin di sawah berhenti, seolah menahan napas, dan kabut menggulung seperti tirai yang membuka panggung masa lalu. Laras menatap sekeliling. Di bawah sinar bulan yang redup, ia melihat sawah yang biasanya hijau kini tampak aneh. Ada bagian tanah yang lebih gelap, seperti baru digali lalu ditimbun kembali. Air di sekitarnya berwarna keabu-abuan, tenang tapi terasa berat. Sundari, sosok gadis itu, berdiri tepat di atas tanah yang berbeda warna itu. Ia menunduk pelan, rambut panjangnya menutupi wajahnya. Mereka bilang, "Aku jatuh, tapi aku tahu, aku dikubur di sini." Suaranya lembut, namun menembus hati. Laras menatap tempat itu dengan ngeri bercampur iba. "Dikubur?" Suaranya nyaris tak keluar. Sundari mengangguk perlahan. "Mereka takut pada kebenaran, maka mereka menanamkannya bersama tubuhku." Langkah kaki dari kejauhan membuat Laras menoleh cepat. "Laras, hentikan!" Bagas berlari menerobos kabut, wajahnya pucat oleh cemas. Ia menarik tangan Laras, tapi kulit gadis itu terasa dingin luar biasa, seperti es. "Gas, aku harus tahu apa yang terjadi di sini," kata Laras sambil menatap tanah itu. Mbah Sumarni bilang, "Kalau roh masih menunggu, berarti ada janji yang belum ditepati." Bagas menelan ludah. "Tapi ini gila, Ras. Lihat sekelilingmu." Namun Laras hanya menatap ke satu titik, genangan air di kaki mereka, yang tiba-tiba mulai beriak pelan, seolah ada sesuatu di bawahnya yang bergerak. Keesokan paginya, desa gempar. Orang-orang menemukan sebagian sawah Laras ambles di tengah malam.
Airnya surut, memperlihatkan sesuatu seperti batu nisan tua yang tertimbun separuh lumpur. "Laras, kau lihat itu?" bisik Bagas. Laras mengangguk pelan. Di batu itu ada ukiran samar, nama Sundari, dan di bawahnya tulisan yang hampir hilang. Tidak sempat pamit. Desa menjadi gaduh. Para sesepuh memerintahkan warga menutup kembali lubang itu. Tapi Laras tak setuju. "Kalau kita menutupnya, dia tidak akan pernah tenang," ucapnya tegas di hadapan semua orang. Beberapa warga menatap sinis. "Kau tak tahu apa yang kau hadapi, Laras. Dulu pun sudah banyak yang celaka karena ingin tahu." Namun, di antara tatapan-tatapan itu, Mbah Sumarni melangkah maju. "Biarkan ia menyelesaikannya," katanya. "Roh itu memilihnya, bukan kalian." Malamnya, Laras datang lagi ke sawah dengan membawa lentera kecil. Ia menatap batu nisan itu yang kini tampak lebih jelas dalam cahaya oranye. "Kalau benar kau dikubur tanpa keadilan," ucap Laras pelan, "aku akan mencari tahu siapa yang melakukannya." Sundari muncul di tepi kabut, memandangnya dengan mata sayu. "Kalau kau ingin tahu kebenaran, temuilah orang yang dulu menyuruh menutup namaku dari doa." Laras menatap bingung. Siapa dia? Namun, sebelum sempat dijawab, angin bertiup kencang dan kabut menelan sosok Sundari perlahan, meninggalkan hanya suara samar. Dia masih hidup di rumah yang paling tinggi di desa ini. Keesokan harinya, Laras pergi ke rumah besar di ujung desa, rumah Pak Darmo, kepala desa yang dikenal dermawan namun menyimpan masa lalu yang jarang dibicarakan. Bagas mencoba mencegahnya, tapi Laras tak gentar. Kalau Sundari benar, orang ini tahu semuanya. Langkah kakinya terasa berat, tapi hatinya yakin inilah langkah menuju kebenaran. Ia mengetuk pintu 3 kali. Pintu terbuka, menampilkan wajah tua yang tersenyum datar. "Oh, anaknya Bu Sulastri. Ya, ada apa, Nak?" Laras menatap langsung ke matanya. "Saya datang untuk bertanya tentang Sundari." Senyum Pak Darmo menghilang seketika. Di baliknya, terdengar suara benda jatuh, seperti bingkai foto yang terpukul angin. Dan di lantai, Laras melihatnya. Foto tua berbingkai kayu memperlihatkan seorang gadis muda tersenyum di tengah sawah, mengenakan pita merah di rambutnya. Di sampingnya, berdiri Pak Darmo muda, dengan tangan di bahu gadis itu. Laras terdiam, dingin menyelimuti ruangan. Sementara di luar, angin mulai berdesir, membawa suara lembut yang hanya bisa didengar oleh orang yang bersalah. Pak Darmo menggenggam tongkatnya erat-erat, wajahnya pucat. "Kau, dari mana kau tahu nama itu?" Suaranya bergetar pelan. Laras menatap foto yang jatuh di lantai. "Saya menemukannya di sawah, Pak. Nama Sundari ada di batu itu. Saya pikir..." "Cukup!" seru Pak Darmo, memotong kalimatnya dengan nada tajam. Lentera di sudut ruangan bergetar oleh tiupan angin yang entah datang dari mana. Suasana menjadi sunyi, hanya detak jam dinding terdengar seperti gema di dada mereka. Laras menunduk, tapi tetap bicara dengan tenang. "Dia menunggu, Pak. Roh Sundari belum tenang. Dia ingin kebenaran dibuka." Pak Darmo menutup mata, menelan napas panjang. "Kau tak tahu apa yang kau katakan, Nak. Kadang ada hal yang lebih baik dibiarkan terkubur. Tapi yang dikubur bukan cuma dia, Pak. Ada keadilan yang ikut dikubur bersamanya." Pak Darmo berdiri perlahan, berjalan ke jendela. Tatapannya kosong, menembus sawah yang terlihat samar di kejauhan. "Sundari, dia gadis baik," ucapnya lirih, seolah berbicara pada dirinya sendiri. "Anak seorang petani yang rajin. Aku dulu ingin membantunya kuliah di kota. Tapi desa ini tak sebaik yang kau kira, Nak." Laras mendekat. "Apa maksud Bapak?" "Dulu,
waktu Sundari hilang, semua orang menuduhnya membawa sial. Karena setiap kali dia datang membantu di sawah, hujan turun dan gagal panen terjadi. Warga takut, mereka butuh kambing hitam. Dan aku, ia berhenti, suaranya pecah. Aku diam saja. Laras membeku. Bapak tahu dia tidak bersalah, tapi tetap membiarkan mereka mengusirnya. Pak Darmo mengangguk pelan. Lebih buruk dari itu, aku yang menandatangani keputusan agar dia disingkirkan sementara. Tapi malam itu, mereka tak hanya mengusirnya. Suara hujan tiba-tiba terdengar di luar, padahal langit sore masih terang. Laras menatap jendela. Tetesan air jatuh tanpa awan, seperti hujan yang hanya turun di rumah itu. Mereka takut dia akan kembali. Lanjut Pak Darmo, kini dengan mata berkaca-kaca. Jadi mereka mengubur ketakutan mereka bersama tubuh Sundari di sawah itu. Laras menutup mulutnya, air matanya menetes. Dan Bapak membiarkan itu terjadi? Waktu itu aku muda, takut kehilangan jabatan. Aku pikir waktu akan menghapus semuanya. Tapi setiap malam aku mendengar suaranya. Tangisan di sawah. Aku kira hanya rasa bersalah. Tapi ternyata dia masih di sana. Tiba-tiba suara di luar berubah. Bukan hujan lagi, tapi nyanyian lembut yang dulu pernah Laras dengar. Suara itu datang dari arah sawah. Lembut, mendayu, tapi kini terdengar sedih sekaligus memanggil. Pak Darmo menutup telinganya, wajahnya panik. Tidak, jangan lagi, aku sudah tua, biarkan aku tenang. Laras berlari ke pintu. Bapak harus melihatnya. Dia tidak ingin membalas, Pak. Dia ingin didengarkan. Namun, saat Laras membuka pintu, angin dingin menyapu masuk. Dan di ambang pintu, terlihat sosok Sundari berdiri dengan tenang di bawah hujan aneh itu. Wajahnya tertutup rambut basah, pita merahnya berkibar. Darmo. Suaranya lembut, namun bergema dalam kepala mereka berdua. Aku hanya ingin kau mengaku sebelum aku pergi. Pak Darmo gemetar hebat. Ia berlutut di lantai, menatap tanah, air matanya jatuh tanpa suara. Maafkan aku Sundari, aku pengecut. Aku biarkan mereka melukaimu. Aku takut pada kebenaran yang seharusnya kujaga. Sundari melangkah maju. Tapi kali ini langkahnya tidak menyeramkan. Setiap langkahnya membuat hujan perlahan berhenti. Kabut yang menyelimuti desa menipis sedikit demi sedikit. Ia menatap Laras dan tersenyum samar. Terima kasih telah mendengarkanku. Tapi sebelum Laras sempat menjawab, pita merah di rambut Sundari terlepas dan terbang ditiup angin, jatuh tepat di tangan Laras. Sosok Sundari perlahan memudar, meninggalkan hanya aroma tanah basah dan suara lembut. Masih ada satu yang belum terungkap, yang menjebakku dulu bukan hanya Darmo. Laras menatap pita itu dengan perasaan campur aduk. Siapa lagi? Bisiknya. Tapi jawabannya hanya datang dalam bentuk angin yang menelusup di telinganya, membawa bisikan samar. Dia masih di antara kalian. Malam itu menjadi awal dari akhir. Kini Laras tahu rahasia kematian Sundari belum sepenuhnya terungkap, dan orang yang sesungguhnya bersalah masih hidup, berbaur di antara penduduk desa. Kalimat itu bergema di kepala Laras sepanjang malam. Ia duduk di tepi ranjang, menatap pita merah yang kini tergenggam erat di tangannya. Hujan telah berhenti, tapi udara di kamarnya terasa berat, seolah kabut masih menyelubungi pikirannya. Bagas mengetuk pintu perlahan. Laras, kau belum tidur? Laras menggeleng. Aku tak bisa, ada sesuatu yang belum selesai. Bagas duduk di kursi, memandang wajah sahabatnya yang letih. Kau sudah tahu pelakunya kan? Pak Darmo sudah mengaku. Apalagi yang kau cari? Laras menatap keluar jendela, ke arah sawah yang tampak redup di bawah cahaya bulan. Sundari bilang, bukan hanya dia yang bersalah, ada satu lagi. Orang itu masih di sini. Bagas terdiam.
Ia ingin menenangkan Laras, tapi entah mengapa, dalam hatinya pun terasa ada sesuatu yang mengganjal, seperti ada yang memang belum tuntas dari semua ini. Keesokan paginya, desa mulai heboh. Kabar pengakuan Pak Darmo menyebar cepat, membuat banyak warga gelisah. Sebagian memuji keberanian Laras, tapi tak sedikit pula yang menatapnya dengan ketakutan, seolah ia membawa sial baru ke desa. "Kenapa kau tak berhenti saja, Laras?" kata salah satu warga dengan nada tinggi. "Dulu sudah ada yang mencoba mengungkap masa lalu Sundari. Akhirnya mereka jatuh sakit, rumahnya terbakar. Apa kau mau hal itu terjadi lagi?" Laras hanya diam. Ia tak berniat menakut-nakuti siapapun. Ia hanya ingin menenangkan roh yang tak pernah diberi kesempatan bicara. Tapi malam itu, semuanya berubah. Saat Laras menyalakan lentera di depan rumahnya, ia melihat sesuatu tergeletak di bawah pohon pisang. Sehelai kain putih dengan noda lumpur dan tulisan pudar yang nyaris hilang. Ia membukanya pelan. Di ujung kain itu terjahit huruf-huruf kecil. "Sundari milik Bu Sulastri." Laras menatap nama itu tak percaya. Bu Sulastri, ibunya sendiri. Napasnya tercekat. Ia menutup mulut dengan tangan gemetar. Tidak mungkin. Tapi tiba-tiba, suara langkah terdengar di belakangnya. "Kau tak seharusnya menemukan itu, Nak." Laras menoleh. Ibunya berdiri di ambang pintu. Wajahnya tenang, tapi matanya sembab. "Bu, ini apa?" Bu Sulastri menatap kain itu lama, lalu menghela napas berat. "Itu milik gadis yang dulu sering menumpang di rumah kita. Kau masih kecil saat itu, jadi mungkin kau tak ingat." Laras berusaha mengingat. Samar-samar, ia teringat sosok kakak perempuan yang sering menggendongnya ke sawah, mengajarinya menenun pita dari rumput, dan selalu menyanyikan lagu yang sama, lagu yang kini menjadi nyanyian roh Sundari. "Bu, jangan bilang." "Iya," potong ibunya lirih. "Sundari dulu bekerja membantu di rumah kita. Tapi waktu orang-orang mulai menuduhnya membawa sial, aku ketakutan. Aku tak melindunginya. Aku ikut menandatangani surat pengusiran itu." Laras memejamkan mata. Air matanya jatuh. "Jadi, selama ini Bunda tahu?" Bu Sulastri menunduk. "Aku menyesal, Nak. Tapi aku pikir semua sudah berakhir. Aku hanya ingin kau hidup tenang tanpa tahu masa lalu ini." Malam itu, Laras berdiri di tepi sawah seorang diri. Angin bertiup lembut membawa aroma tanah basah. Ia menatap langit yang berawan dan berbisik. "Sundari, sekarang aku tahu." Suara lembut menjawab dari kejauhan. "Laras, kau anak yang baik. Tapi kalau kau buka semuanya, desa ini akan hancur. Mereka akan saling menyalahkan. Apakah itu yang kau inginkan?" Air mata Laras mengalir deras. "Aku tak tahu. Aku hanya ingin kau tenang." "Maka pilihlah." Suara itu bergetar lembut. "Antara kebenaran atau kedamaian." Laras menatap pita merah di tangannya, simbol antara dua dunia. Ia tahu, apapun yang ia pilih akan mengubah desa ini selamanya. Bagas datang menghampiri, wajahnya cemas. "Laras, apa kau baik-baik saja?" Laras menatapnya dengan mata yang tak lagi sama. "Bagas, aku tahu sekarang siapa yang terakhir bersalah." "Siapa?" Laras menatap ke arah rumahnya, lalu menatap sawah yang berkabut. "Ibuku." Bagas terdiam lama. "Kau tak akan melaporkannya, kan? Kalau kau lakukan itu, seluruh desa akan menolak kalian. Kau bisa kehilangan segalanya." Laras menatap pita merahnya sekali lagi. Hatinya bergetar hebat. Ia sadar, di hadapannya kini hanya ada satu pilihan terakhir: mengungkap segalanya demi keadilan, atau mengorbankan kebenaran demi kedamaian yang rapuh. Sementara itu, di tengah sawah yang mulai tertutup kabut, suara lembut kembali terdengar. "Aku akan menerima apapun pilihanmu, Laras. Tapi ingat, setiap kebenaran yang disembunyikan akan selalu menangis di malam hari.
Kalimat itu bergema lembut di hati Laras, seperti angin yang membawa pesan dari dua dunia. Ia berdiri di tepi sawah yang diselimuti kabut tebal. Bulan hanya tampak samar di langit, dan udara begitu sunyi, seolah seluruh desa ikut menahan napas menunggu keputusannya. Tangannya menggenggam pita merah dengan erat. Pita itu terasa hangat, seolah hidup, seperti menunggu jawaban dari hati yang ragu. "Kalau aku diam, roh Sundari tak akan tenang," bisik Laras lirih. "Tapi kalau aku bicara, semua akan hancur. Ibu, desa, semua." Dari kejauhan, Bagas berdiri memperhatikannya tanpa berani mendekat. Ia tahu, malam ini bukan lagi tentang rahasia Sundari, tapi tentang pilihan antara cinta dan kebenaran. Langkah kaki terdengar di belakangnya. Laras menoleh. Ibunya datang, membawa lampu minyak yang bergetar oleh hembusan angin. "Laras," suara Bu Sulastri gemetar. "Pulanglah, Nak. Jangan hadapi ini sendirian." Laras menatap ibunya dengan mata berkaca-kaca. "Bunda tahu, kan, dia tak akan tenang sebelum kebenaran diungkap." Bu Sulastri menunduk, air matanya jatuh. "Aku takut, Laras. Takut semua membencimu, membenciku. Tapi kalau itu bisa menenangkan jiwanya, aku rela." Suasana hening, hanya suara jangkrik dan desiran kabut yang bergerak lembut di antara mereka. Laras memejamkan mata, mengambil napas panjang. "Kalau begitu, aku akan melakukannya." Ia melangkah ke tengah sawah. Tempat batu nisan tua itu muncul dari tanah berlumpur. Ia menancapkan lentera di samping batu itu. Cahaya oranye bergetar lembut, seperti jantung yang masih berdetak. "Sundari," panggilnya pelan. "Aku di sini. Aku sudah tahu semuanya. Tak ada lagi yang kusembunyikan." Udara di sekelilingnya bergetar halus. Dari balik kabut, muncul sosok perempuan muda bergaun putih. Rambut panjangnya berkibar pelan ditiup angin. Wajahnya kini tidak lagi sendu, tapi damai, meski masih ada kesedihan yang dalam di matanya. "Kau memilih kebenaran." Suara itu terdengar lembut, hampir seperti senyum. "Kau telah membebaskanku dari diam yang terlalu lama." Cahaya di sekeliling mereka tiba-tiba berubah lembut keemasan. Laras merasakan kehangatan mengalir melalui pita merah yang masih ia genggam. Lalu pita itu perlahan melayang, mengitari mereka seperti benang cahaya, hingga akhirnya terurai dan hilang ke udara. Bu Sulastri menatap dari tepi pematang, menangis tanpa suara. "Maafkan aku, Sundari, maafkan aku. Aku sudah memaafkanmu sejak lama," jawab suara itu, lembut seperti embun pagi. Laras menatap sosok itu, suaranya bergetar. "Kau akan pergi sekarang?" Sundari tersenyum samar. "Setiap roh hanya butuh satu hal, didengar. Dan kau sudah melakukannya." Laras mencoba menahan air matanya, tapi gagal. "Aku akan selalu mengingatmu, dan aku akan selalu mendoakanmu," jawabnya pelan. Kabut di sekeliling mulai menipis. Suara nyanyian yang dulu terdengar menyeramkan kini berubah menjadi melodi damai. Sawah yang semula suram tampak bersinar lembut di bawah sinar bulan yang perlahan menampakkan diri. Sundari melangkah mundur, tubuhnya mulai memudar. "Jaga ibumu, Laras. Jangan biarkan penyesalan menjadi kubur yang baru." Dan dengan itu, sosok Sundari lenyap sepenuhnya, hanya meninggalkan sehelai rumput yang berwarna merah samar, tumbuh tepat di atas batu nisan kecil itu. Bagas menghampiri Laras, menepuk bahunya pelan. Dia sudah tenang. Laras mengangguk, wajahnya dipenuhi air mata dan senyum kecil. "Ya, tapi kini giliran kita yang harus belajar tenang." Bu Sulastri memeluk putrinya dari belakang. "Terima kasih, Nak. Kau telah melakukan apa yang dulu tak bisa kulakukan, mendengarkan suara yang terabaikan." Laras menatap sawah itu sekali lagi. Angin berhembus lembut, membawa aroma padi yang baru tumbuh. Tidak ada tangisan malam itu, hanya kedamaian yang perlahan turun seperti embun di pagi hari. Namun, sebelum mereka beranjak pulang, dari kejauhan terdengar sesuatu, samar, hampir tak terdengar. Suara nyanyian yang sama, tapi kali ini bukan tangisan.
melainkan lagu pengantar tidur. Laras tersenyum. "Itu bukan perpisahan," katanya pelan. Bagas menatapnya. "Lalu apa?" Laras menatap langit yang mulai berwarna keemasan. Itu ucapan terima kasih. Bagas menoleh ke arah sawah yang kini tampak damai. Embun menggantung di ujung daun padi dan burung-burung kecil mulai bernyanyi menyambut pagi. Tidak ada lagi kabut, tidak ada lagi isak tangis di antara desir angin. Semua terasa lega, seperti bumi yang baru saja selesai menangis. Beberapa hari kemudian, desa itu perlahan kembali tenang. Tak ada lagi cerita tentang suara tangisan di tengah malam. Orang-orang mulai kembali ke sawah tanpa rasa takut, meski setiap kali angin berembus lembut di antara padi. Mereka seolah mendengar nyanyian yang samar, bukan mengerikan, tapi menenangkan. Seolah Sundari sedang mengingatkan mereka untuk hidup dalam kasih, bukan rahasia. Laras kini sering berjalan ke sawah setiap pagi. Ia membawa bunga liar dan meletakkannya di atas batu nisan tua yang dulu menjadi sumber misteri. "Semoga kau tenang di sana," bisiknya setiap kali. "Dan semoga kami belajar dari air matamu." Bu Sulastri pun berubah. Dulu, ia jarang bicara tentang masa lalunya. Tapi kini, setiap kali ada warga yang datang curhat, ia selalu berkata lembut, "Jangan biarkan rahasia menanam luka. Lebih baik jujur meski menyakitkan daripada tenang tapi penuh tangisan di malam hari." Kata-kata itu menjadi nasihat yang menyebar ke seluruh desa. Anak-anak muda mulai menghargai kisah masa lalu, bukan sebagai sesuatu yang menakutkan, tapi sebagai pengingat bahwa setiap tempat punya jiwa dan setiap jiwa butuh didengar. Suatu sore, saat langit berwarna jingga, Laras duduk di pematang sawah bersama Bagas. Angin sore membawa aroma tanah basah setelah hujan turun siang tadi. "Lucu, ya," kata Bagas, menatap horizon. "Dulu aku takut mendekati sawah ini, tapi sekarang rasanya malah tenang." Laras tersenyum. Karena roh yang dulu menangis, kini sudah tersenyum. Bagas menatapnya. "Dan kau tahu, aku rasa dia tak hanya berterima kasih padamu, tapi juga menitipkan sesuatu." Laras mengernyit. "Menitipkan apa?" Bagas menunjuk ke langit. "Keberanian untuk mendengarkan, bahkan ketika dunia memilih diam." Malam itu, Laras menulis di buku catatannya. Buku yang dulu ia gunakan untuk menulis hasil penelitian desa. Tapi kali ini, tulisannya berbeda. Ia menulis, "Legenda bukan sekadar kisah lama. Ia adalah cara alam berbicara. Kadang melalui angin, kadang melalui tangisan. Tapi selalu agar manusia tak lupa menjadi manusia." Air matanya jatuh di halaman terakhir, tapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena lega. Ia tahu kisah Sundari telah berakhir, tapi maknanya baru saja dimulai. Beberapa tahun berlalu, Laras tumbuh menjadi seorang peneliti budaya yang dikenal luas. Ia menulis buku berjudul Suara di Tengah Sawah, kisah yang tak pernah benar-benar hilang. Dalam setiap seminar, ia selalu menutup ceramahnya dengan kalimat yang sama. "Setiap desa punya cerita, setiap tanah menyimpan kenangan. Dengarkanlah sebelum terlambat, karena kadang yang menangis bukan hantu, tapi sejarah yang dilupakan." Suatu pagi yang cerah, Laras kembali ke desanya. Ia berdiri di tengah sawah, tempat semua bermula. Ia tersenyum melihat padi yang bergoyang pelan diterpa angin. Lalu, samar-samar terdengar bisikan lembut di telinganya. "Terima kasih, karena telah menjadikanku kisah yang didengar, bukan hanya ditakuti." Laras menutup matanya dan tersenyum. "Selamat tinggal Sundari, semoga kau damai di antara hembusan angin dan doa-doa kami." Dan di sanalah cerita berakhir. Sawah yang dulu menjadi tempat tangisan kini menjadi ladang harapan. Desa yang dulu diliputi kabut kini dipenuhi cahaya.
kutukan kini berubah menjadi pelajaran bahwa kebenaran sekecil apapun akan selalu menemukan jalannya untuk terdengar. Pesan moral: jangan pernah menutup telinga pada suara yang tidak dimengerti. Kadang yang kita kira kutukan hanyalah jeritan kebenaran yang ingin didengar. Dan ketika kita berani mendengarnya dengan hati, bahkan tangisan bisa berubah menjadi lagu pengantar kedamaian